Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu yang gelap gulita di tahun 2023 ini. Harus segera mawas diri. NKRI yang dikuasai oleh penguasa dan oligarki adalah kesenjangan sosial ekonomi global yang menjepit sosial ekonomi negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang, yang menjepit sosial ekonomi kerasulan negara bangsa-bangsa yang berkembang. Tahun 2021 bangsa-bangsa harus pulang ke negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa, dan seluruh kepala negara bangsa-bangsa dia harus mematuhi surat perintah Allah 11 Maret yang sudah sampaikan sejak zaman Presiden kedua tanggal 12-18 Maret 1996 kepada Presiden Soeharto, Presiden kedua yang berkuasa mentang-mentang jadi penguasa dan bersama pengusaha-pengusaha dari luar yang menguras sumber daya alam bumi pertiwi. Bangsa Indonesia bersatu bangkit dan timbul sebagai negara pegang peranan penting dalam perubahan untuk revolusi mental dan revolusi kesehatan sedunia. Paduka yang melajoi itu harus bangkit dari alam bawah sadar, artinya kenal pada Allah. Mawas diri dari tidak menghitung diri melawan bencana hawa nafsu. Segera terapkan karma balik dan hukum simalakama. Kepala negara bangsa manusia yang menerapkan karma balik dan hukum simalakama, negara bangsa kesetanan, bangsa iblis dan bangsa dajjal. Tahun 2023 Indonesia harus merdeka jadi negara mercusuar dunia yang harus ditangani oleh padukanya Jokowi Dodo yang sudah bentuk menjadi kekaisaran raja-raja 34 provinsi di bumi pertiwi dan kekaisaran 57 benua, yaitu Paduka yang Jokowi Dodo, Basuki yang Ahok Basuki Cahayapurnama, Paduka yang Sri Mulyani, Paduka yang Mata Naswa. Di bawah ada Paduka yang Erwin Pranoto Kusumo, putra adat dari Sulawesi, dan Paduka yang Abi Haryono, manusia manit yang saya bentuk jadi Imam Mahdi, dan Paduka yang Abuya Quraisyat yang di bawah ada Paduka yang mulia Herlina Putri Gua, Paduka yang Sri Mulyani Indrawati, Paduka yang Mata Naswa yang masih diketahui oleh Paduka yang Ibu Megawati Soekarno Putri, dipandu Raden Iman Agung Soekarno Putra yang tetap menjadi Panglima Komando Tni Pasukan Perdamaian dan merangkap Panglima Komando Tni Pasukan Pemersatu Umat Islam Jagat. Tahun 2021 bangsa dunia harus pulang ke negara masing-masing bangsa, termasuk Cina harus pulang dulu ke negaranya. Hati-hati, kalau masih ada politik partai bangsa Indonesia bersatu di NKRI tidak ada perubahan. Kalau masih ada politik ke partai, masih ada presiden nggak lebih kuda lumping DPR MPR yang munafik, pengkhianat rakyat, jaksa hakim, preman hukum yang tidak kenal Allah, buta kebenaran, buta hukum. Demikian saya siarkan dari tanggal 19 ini. Supaya bangsa Indonesia tidak dungan, seluruh kepala negara bangsa-bangsa dunia tidak dungan. Pertama Presiden NKRI zaman Presiden kedua sampai ke-6 yang berkuasa mentang-mentang jadi penguasa dan asal bapak senang di Presiden kedua sampai ke-6. Paduka yang melajoi itu harus menjadi kepala negara teladan dunia, Presiden pamungkas menjadi untuk menjadi Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Demikian saya sampaikan sebagai Adam Zina untuk menuntaskan seluruh utang negara dan seluruh kerebutan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Gara-gara rakyat jelata hanya sesuap nasi akan menjadi lantaran perang dunia ketiga. Kalau sampai tidak dirubah, hati-hati, pemerintah akan jadi PKI dan PKI Cina. Orang Islam yang benar dibabat, yang benar jalan nggak boleh, yang salah babat habis. Nanti terjadi seperti Presiden kedua Soeharto dan akan terjadi seperti Presiden ke-6 SBY asal Bapak Senang.
Demikian suara demokrasi bebas semau-maunya, asalkan tidak bisa dikasus. Saya tidak ada sangkutan dari seluruh manusia-manusia di muka bumi. Tidak ada sangkutan jin, setan, hewan, silman, iblis, apalagi manusia. Saya tidak ada sangkutan. Saya sampaikan secara radikal dengan bahasa Indonesia pesawat, bahasa Islam agama Allah, Islam Jawi 3 dimensi berbuah pada Al-Quran hadis. Secara radikal sudah saya sampaikan secara matang sampai ke akar-akar apa yang kupikirkan, sampai hakikat atau substansi apa yang kita pikirkan atau hakikat wujudnya Allah. Kedua, universal sesuai dengan pelajaran ilmu agama awaludin ma'rifatullah. Pokok agama mengenal Allah, tidak sah beramal beribadat bila tidak kenal Allah dan tidak percaya padanya. Yang ketiga, konseptual, konsep alam adat dan mahanyata yang terkandung dalam jagat tergelar gumlah terseret sebelum tersusun terkandung dalam Al-Quran, kesimpulan dari kitab-kitab suci Allah dalam Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil terkandung dalam Al-Quran itu menjadi pedoman untuk hidup dalam kehidupan dunia nyata, dunia yang sedang berpondasi pada Al-Quran hadis. Keempat, konsisten, tidak mengandung kontradiksi. Kelima, koheren, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, konsisten, tidak mengandung kontradiksi. Dan yang keenam, sistematik, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sesuai dengan cita-cita bangsa, teratur, sesuai dengan tuntutan bangsa bersatu, merdeka, Indonesia jadi negara mercusuar dunia. Ketujuh, menjaring, menggiring, menyaring umatnya masuk kandang Rasul. Untuk belajar ilmu agama awaludin ma'rifat, soal mau masuk ke surga agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Komprehensif, sesuai dengan tuntutan seluruh umat Allah sekalian, bangsa bernyawa dan zat-zat yang meliputi alam, yaitu Allah, zat yang mulia nyawanya alam semesta, termasuk nyawanya hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk haknya jin, setan, hewan, iblis. Dan pertama-utama yang dituntut oleh manusia bangsa ketuhanan untuk Indonesia menjadi sosial ekonomi kerasulan yang dijepit sosial ekonomi global yang sekarang sesuap nasi bangsa kita sudah susah. Jangan ada politik ke partai lagi. Kalau ada politik ke partai, tidak ada perubahan. Hati-hati kalau sampai melanggar apa yang saya katakan, nanti pemerintah akan jadi PKI Rusia dan PKI Cina. Umat Islam 90% di bumi pertiwi akan berontak, memberantas semua orang-orang yang korupsi ala PKI Rusia dan Cina. Hati-hati, jangan sampai bangsa Indonesia bersatu. Yang punya bumi pertiwi ditindas oleh orang-orang politik ke partai dan orang-orang oligarki. Demikian saya kabarkan pagi tanggal 19 ini. 19 Oktober 2020 bangsa Indonesia dan seluruh bangsa harus ini tahun mawas diri. Bangsa siapa tidak mawas diri akan kehilangan jalan mencari Tuhan lebih berbahaya daripada bencana maut. Tidak ada kiamat langsung hilang cabut semua umat ciptaan Allah yang maha kuasa ini. Tidak mungkin. Yang paling berbahaya adalah perubahan pola pikir manusia tidak dilakukan. Apa itu? Ya kalau masih ada politik partai itu lebih kejam, lebih bengis daripada singa-singa Taman Kruger Afrika. Bagaimana jangan sampai terjadi PKI jangan 1948 dan 1965. Demikian, sekarang harus bangsa Indonesia bersatu. Umat yang 90% terjadi umat fitrah. Umat yang tidak kesampaian seruan Rasul yang ditabnya Al-Quran hadis. Tidak kena Allah, pasti buta hukum, buta kebenaran. Harus damai dan bersatu di bumi pertiwi. Mendukung pemerintah yang ada padukannya Jokowi sekarang. Harus menjadi kepala negara teladan dunia. Untuk menciptakan tatanan dunia, tatanan negara, dan tatanan agama dunia yang baru. Hati-hati, jangan ada politik partai. Kalau ada politik partai,
tidak ada perubahan. Demokrasi di mana PDIP dan PDI akan mengadakan pemilihan umum. Hati-hati, jangan ada gajah sama gajah bertengkar. Rakyat jelata dianggap pelindung akan mati di tengah. Demikian, maaf lahir batin pada seluruh kulturan Adam Muhammad yang sudah hilang wawasan atau nalar, hilang akal, hilang tujuan. Yang memuasai di bangsa sepersatu. Hilang wawasan, hilang nalar, hilang tujuan. Bagaimana Indonesia merdeka malah dijajah oleh orang penguasa dan pengusaha dan orang-orang politik partai yang tidak tahu diri, tidak mau mawas diri, kehilangan jalan mencari tujuan yang lebih berbahaya daripada bencana amat. Demikian, pada paduka yang mulia Bapak Jokowi segera lakukan karma balik dan si Malaka menjadi kepala negara teladan dunia. Indonesia menjadi merdeka, menjadi negara mercusuar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.